pada waktu ini salah satu nanti di Suda ini di Buddha itu tanya ke Subhuti, Subhuti, apakah saya itu apakah kata-kata itu mencapai self-existing pencerahan sempurna, pembukaan sempurna, dan mencapai pembukaan sempurna yang tertinggi dan sebagainya. Terus pertanyaan kedua juga ditanyakan, seperti apakah pernah saya mengajar, apakah kata-kata pernah mengajar ajaran-ajaran yang self-existing, dan nantinya akan mengantar kamu, ada ajaran-ajaran khusus yang akan mengantar kita ke pembukaan sempurna. Seperti dua-dua jawabnya, no. Yang jelas kata-kata itu karena tidak ada tanda-tandanya, tidak mempunyai sign, mempunyai apa sebagai Buddha tadi. Pikir saja, misalnya begini loh. Masih kepikir pertanyaan tadi ya, misalnya lalu kita ini mengkontemplasinya bagaimana gitu. Dan mungkin tadi Hendra juga tanya, lalu how we do all this gitu. Mungkin kalau kita bisa bayangkan situasinya ya, mungkin akan lebih mudah kita apresiasi, atau mungkin cara berpikir kita bisa lebih mudah mengerti. Misalnya begini, pada suatu ketika kita mimpi selalu merasa mungkin contohnya kalau kita berhalusinasi atau mimpi, di mana dalam mimpi ini kamu misalnya ditalang, entah bagaimana saya seperti di Angkor Wat gitu ya, seperti candi yang kuno penuh kera-kera gitu, yang banyak. Kalian bisa bayangkan ini ada pohon-pohonnya. Pada suatu ketika misalnya kita ini seperti di Jungle Book, ditawan oleh kera-kera ini, dan di ruangan ini kamu seakan-akan tidak bisa apa-apa, dan kelihatannya semuanya serba muram, dan kera-keranya nggak begitu paling, tapi kera itu kalau kamu perhatikan dekat juga agak menakutkan. Tapi kamu pada saat itu you have nightmare, tapi mimpi buruk, mimpi buruk di mana kamu betul-betul begitu panik, kera-kera sedih, kamu mikirnya ini. Terus juga misalnya di usia cucu saya atau anak kecil yang sudah bisa main-main, kalau Sintia mungkin udah terlalu gede, si anak yang mungkin umur 5 atau 6 ini, mereka bermain-main, dan dalam main-main ini anak ini punya mimpi buruk juga. Seorang anak yang punya mimpi buruk juga, misalnya juga dikejar-kejar oleh terang, dan akhirnya juga mungkin situasinya sama, karena nonton di Jungle Books ada cerita semacam itu gitu. Misalnya pada waktu kamu bacain sama anaknya, imajinasi, dan anak ini akhirnya betul-betul merasa dia selalu kemana lihatnya ada terang gitu, dan mimpi buruknya ini sangat-sangat real, sangat-sangat mengerikan.
membuat kamu takut dan takut tidur, takut masuk kamar. Kira-kira efeknya lain atau enggak ya? Kita orang dewasa dan anak-anak sama-sama mimpi buruk. Misalnya paginya masih agak grogi, dua-dua masih agak grogi gitu. Anak kecil ini dan kita yang mimpi. Kira-kira efeknya begitu. Oke, bagus. Beda dengan yang sama gimana? Kamu cerita dulu yang sama juga. Exactly right. So it's good. Dua-dua kurang lebih setuju. Kalian setuju gak? Hanya sebagai mimpi tapi. Hanya sebagai mimpi. Anaknya, kalau memangnya anak kecil yang seperti mimpi buruk itu, apakah itu juga mengertinya sebagai mimpi gitu kira-kira? Apakah ada kemungkinan anaknya itu text reality, you know? Makanya kamu nangis terus cari mama, right? All that thing. Yang menarik ini dalam agama ini gunakan kata pratajana. Pratajana ini boleh dikatakan anak-anak atau orang biasa, very common pratajana. Yang lain dikatakan Arya, yang lebih tahu. Tadi saya mikir menerangkan beberapa pertanyaan kalian. Saya pikir pakai cerita begini mungkin bisa begitu. Dan ini memang benar. Tujuh saya itu bukan mimpi karena perah atau apa ya, tapi akan sih anak-anak itu ya karena imagination-nya so vast dan membayangkannya betul-betul real gitu ya. Yang dewasa cukup kita cukup kamu bangun baca sudah itu ya, kamu bisa begitu kamu udah gede kamu bilang ya it's a dream, makanya kamu okay. So that's not it. Pada waktu kamu mikir itu, waktu itu benar-benar kamu pikir itu reality. Tapi begitu kamu tahu it's a dream, begitu kamu bangun, lalu kamu waktu terbuka, and then you say it's a dream. So, nah, yang namanya anak-anak, karena kamu pikir itu real, kamu mau ngomong itu dream, juga nggak bisa. So what do you do? Ya misalnya saya waktu itu dia hampir sama, tapi tidak separah itu. Kamu selalu ngomong, okay, so let's just talk to this monkey, should we? You know, okay, let's just look for the friendly monkey. There's a friendly monkey on the side. Let's just kita ngomong sama kera yang mungkin kelihatannya wajahnya agak nggak begitu beringas, ngomong gini, ini kebetulan bawa apel, kita kasih ke apel gini, nanti terus pelan-pelan kamu mendekati sana, kita dorong, oke, pelan-pelan kita ke sana, terus sesudah itu, ini kok ada yang gede apelnya kita lempar ke sana, ya, lempar ke sana. Betul, ini it's true. Kalau kamu anak-anak akan jatuh cinta kepada kamu kalau kamu main dengan mereka, kamu masuk ke dunia yang mereka. Imajinasi mereka, kamu ikut ke imajinasi mereka, dan kamu harus percaya. Pakai ada Mena di sana itu punya guling, ada kaca gitu, rupanya dulu waktu masih nenek dia mesti ditaruhkan itu. Dia itu pada waktu itu saya cerita mengenai Puff the Magic Dragon, lagu itu, dan Jack Bruce, dan dia mesmerized sekali dengan Puff Magic Dragon, dan
saya gambarkan breaking video, so everything is breaking. So, dia panggil saya selalu tanya, kok bisa di breaking? That's powerful. So, then, oh really? So, okay. Jadi ini batal ini terus saya mengira ke sana kemana, terus saya tanya misalnya with the dragon, where should we go? I said, where should we go? I said, terus saya ngomong, should we go to Mongkok? Mongkok itu satu daerah di Tiongkok. Yes, good idea. Jadi untuk dia betul-betul night path, the magic. Dan sampai sekarang yang terakhir ini karena dia lagi menjadi Space Museum, dia paling kalau Skype kalau biasanya ini makanya saya sepertinya hampir dicoret dari keanggotaan karena jarang muncul, karena kalau di telepon mesti nggak ada. Dan sekarang yang terakhir ini dia ketemu saya kebetulan sudah di rumah waktu Diosin telepon pakai Skype, lihat saya, hai kamu, senang sekali wajahnya ini. So you are not in Jambi? karena kasih beritahu saya ke Jambi. No, dan dia senangnya itu mobil luar biasa. Dan dia selalu bibir, dan saya agak nakal sedikit biarkan dia bibir untuk sedikit itu. Cuma ya saya pegang orangnya biasa. Untungnya 3 lama kemudian di depan itu rumah saya itu ada brake, bukan drive, jadi dia terlalu kami. Jadi it's really something fun, meskipun nggak reality seperti ini. Nah, Buddha menggunakan kata pratajarya. Padahal, sekarang nanti di Vajrasadewa ini diterangkan mengapa kalau kamu making offering, do the offering to Buddha. Pokoknya selama kamu mikir ini ada bentuknya, ada apa ini, it's wrong view. Bahkan dikatakan kalau kamu mau memberi, kamu masih tetap mikir ada objeknya, kalau with that and objeksi itu is wrong view. Artinya there's no matter. Lalu pertanyaannya, kalau begitu, apakah kita bisa pakai common sense mengenai mengapa lalu kita offering? Kalau kita sekarang, kalau betul Vajrasadewa ini benar dikatakan Buddha ini tidak berbentuk, tidak memilih. Bahkan dikatakan kalau kamu mikir, kalau kamu you want to follow me karena kamu bisa lihat saya, you are wrong. Kamu nggak bisa. Kamu dengar saya, you are wrong. Lalu, so what's the point of all this? Ajaran mengenai sila, ajaran mengenai kemurahan hati, paramita, mengenai bahkan semuanya. Gunanya apa? Kalau kita tahu at the end, malah seperti placebo, apalagi placebo kamu udah ngerti sekarang diberitahu what you take itu sebetulnya bukan obat. Ini terima, bukan artinya obat ini nggak akan bisa clear your disease. Saya pikir kok kita ini seperti anak kecil itu, di mana kita ini punya nightmare atau bukan mimpi buruk tapi keberadaan hidup kita ini dengan penuh kekecewaan, penuh gini-gini. Makanya kalau obat kecewa apa? Ya beli ini tapi ini. Tapi kamu kesempatan obatnya apa? Antidotnya apa? Wah, kamu ini bisa ini. Kamu berbuat baik, kamu bisa berbuat yang lain. Kalau nggak bisa, jangan merugikan. Itu yang paling baik sebab kamu tidak akan begini. All that itu sebetulnya hanya cara untuk convince yourself bahwa ternyata it's not this. Akhirnya kamu kemudian bisa
tergugah dari mimpi buruk. Tapi butuh sesuatu, mungkin pada waktu itu mama mungkin menghiburnya juga bukan cuma itu hanya maybe atau enggak, ini loh di sini ada matanya apa, you need something, apa kamu butuh sesuatu yang harus kamu lakukan untuk menanggulangi rasa takutmu, rasa kecewamu, rasa something real. Makanya kalau ada bapak, kita selalu rasanya masih, kalau yang hal kecil-kecil mungkin tidak langsung doa atau ngomong ke Buddha atau ngomong apa, tapi kita punya kebiasaan semacam itu. Makanya misalnya nggak cuma dalam Buddha Dhamma, malah mungkin di Buddha Dhamma tidak begitu. Kakak saya keluarga saya itu aktif sekali di gereja. Kakak saya itu kalau pergi ke gereja, sampai saya ngomong seperti orang minum obat, kadang-kadang 3 kali sehari. Pagi-pagi pertama kali dia malah seperti bendahara di keuskupan atau kenalannya. Saya senang sekali kalau pulang karena ketemu teman-temannya ini romo-romo gitu, dan mereka itu selalu menarik saya bicara dengan mereka. Salah satu romo itu malah teman nonton wayang kulit dulu, karena senang ke sana. Nah, kakak saya itu mempunyai kebiasaan betul-betul everything is faith, right? Mereka percaya, dia percaya benar-benar. Jadi misalnya apapun dia selalu, kalau ada sesuatu ini novena berapa kali ke gereja terus atau ke gereja gitu. Kadang-kadang saya iri, ya, kadang-kadang saya iri karena di Buddhis nggak ada gitu. Ya, kalau saya iri atas ketulusan dan kepercayaan faith, kepercayaan dari kakak saya yang sebetulnya dari hidup dia itu selalu merasa dilindungi oleh Tuhan, it's so nice. Dan betul-betul percaya begitu itu sangat-sangat menolong. Ya. Malah kadang-kadang saya sampai ngomong, kamu itu apa nggak suka? Selalu apa-apa ngerepotin yang di atas terus. Sampai misalnya menantunya ini, dia cerita, kakak saya ini cerita, menantunya ini dari Singapura ditawarin kerjaan, ada 3 kerjaan waktu itu, dia pindah. Ini mau diterima yang mana, yang ini, tapi bingung yang ini itu apa. Saya lupa detailnya, tapi saya masih ingat pada dasarnya ada 3 kerjaan itu. Terus saya tanya ke kakak saya, terus gimana? Apa duit mau yang mana? Ya, pokoknya gini, duit gini. Nanti kita serahkan aja ke Tuhan. Lah itu saya sampai ngomong, kamu jangan repotin terus. Ini urusannya Tuhan, ini urusannya banyak. Nggak usah urus menantumu untuk cari kerjaan itu, kamu harusnya bisa mikir sendiri. Apa anaknya bisa mikir sendiri. Saya kamu pulang ajar. Kakak saya ngomong, tapi dia tahu saya bukannya mau melecehkan atau apa. Tapi that kind of thing, it helps. Nah, di Buddha Dhamma ini nggak ada semacam itu. Tapi kita tetap kadang-kadang begitu juga. Terutama kalau lagi serius misalnya gempa bumi gitu ya. Misalnya, kamu nggak mungkin kamu percaya terus Buddha itu tidak punya bentuk apa-apa. Jadi, kamu langsung please malah tanya ini siapa ya, kalau nggak Buddha Bodhisattva siapa ya, Siti Garba, wah kurang kuat, Vajrapani, yes Vajrapani, mungkin ya kita undang ya. Ini makanya this kind of thing itu masih ada dalam pemikiran kita. Muncul finance manager di kantor ini namanya Jerry, orang dari Fujian, dari Tiongkok. Tapi mamanya sekarang ini percaya, dan karena waktu Natal tahun yang lalu saya bawa postcard dari kemarinnya catatan itu saya gunakan untuk cerita waktu itu ada pesta.
dia tahu kan urusan bahwa saya juga involved di sini, dan sekarang dia yang selalu membantu kalau ada proyek yang atau kemudian misteri it's all good. Nah, dia punya anak, dua anak, anaknya yang satu itu mau tes 3 minggu yang lalu kira-kira mau tes sekolah. Dia ngomong tapi sangat-sangat sopan. Pada intinya tanya, itu kalau acara Buddhis, kalau doa gimana ya? Supaya itu anak saya. dia selalu tanya. Terus saya bilang, nih oke. Saya kasih mantra, manjusri mantra. Om Arapasa nanti. Jadi saya angkat anaknya pagi-pagi dibangun. Om Arapasa nanti, Om Arapasa. Tapi tesnya doing well. Jadi tapi anaknya pandai. Tapi itu pun begitu, it's still hard, right? Jadi kita pun juga kadang-kadang gitu kan. Nah, saya masih ingat kadang-kadang saya sendiri waktu itu ada urusan ada di pengadilan gitu ya, yang sebetulnya is not even my fault. Akhirnya juga oke, akhirnya kita. Tapi itu pun mau nggak mau masih Om Tara itu soal Tara itu Tara mantra yang karena Tara ini accomplishing everything. Jadi pada saat begitu itu kita masih kanak-kanak, makanya kita butuh ini, masih butuh ritual, masih butuh cerita mengenai Sukawati, masih butuh cerita mengenai Buddha yang akan tampil, masih butuh pasang hiu barusan pasang hiu bisa di tiap malam and all that. Is it wrong? No. Untuk kita it's real, right? Atau we hope it's real. Kita harapkan itu betul-betul seperti itu. Kita harapkan betul-betul ini ada. It's a placebo. Artinya it's not real. Dan untuk saya duduk di sini nerangin ke kamu kalau itu not real, itu aneh agak rasanya. Karena biasanya kan betapa ini real gitu. Mantra ini khusus. Ini kamu harus ucapkan 3 kali sehari, jangan begini sebelum matahari terbit, misalnya. Dan ini harus ini. Kadang-kadang why that works? Mengapa kok kadang-kadang yang kelihatannya kalau dipikir untuk betul-betul bisa efektif itu juga not so clear, tapi mengapa kok kadang-kadang itu ada efeknya? Menurut saya kenapa? Kadang-kadang kok misalnya doa, ya, misalnya orang ada misalnya ada kematian, right? Biasanya mungkin sudah diminta datang, right? Untuk doa, untuk segala macam. Saya yakin suhu benar-benar nggak mungkin nggak. Ya ini meskipun nggak meskipun nggak ada efeknya, cuma untuk placebo efek kamu kan nggak suhu benar-benar gini. Dan untuk orang yang pada waktu itu butuh suhu itu luar biasa, bikin bahagianya luar biasa, paling nggak tentram. Tapi kadang-kadang pertanyaannya lalu, ini sekarang awalnya sudah sampai mana? Tapi tiketnya buknya lewat mana? Tergantung apa. Jadi mengapa kalau menuju why that works? Mengapa? Sebab kalau suhu nggak datang, itu keluarganya bisa sedih sekali karena butuh. Makanya kita juga di sini, terutama Sinta dan sering juga membantu jika ada orang. Sebab misalnya ada kematian, nggak ngerti loh mau apa, kan? Karena kan bukan kebiasaan kan. Jadi kamu nggak ngerti. Jadi saat itu jika kamu bisa menolong apapun, tidak sebenarnya apapun, pakai mantra ini, kasih gambar ini atau dengan doa ini, itu sangat-sangat membantu buat yang sih. Malah kalau dari Tibetan tradition itu ada apa namanya Jonitsu atau yang Tibetan Tomb of the Dead, itu dikatakan setelah sekian kamu akan ketemu
ini suara yang itu sebetulnya adalah ini, terus kamu akan ketemu yang ini, kamu ketemu yang ini, itu apa betul-betul ledak. Cuma saya pikirnya saya selalu mempertanyakan, bahkan kamu sudah mati apa masih ingat? Gitu kan. Sebab itu kan harus diingat apa stage-nya. Tapi katanya kalau kamu periksa ya nggak apa-apa. Terus ada yang namanya POA. Misalnya kalau mati sebelum begini lalu dengan doa konsesnya yang keluar dari kepala langsung ke Amitabha Buddha lain segala macam. Ritual-ritual seperti itu, pacaran seperti itu penting sebetulnya. Kriterianya bukan it works or not, tapi ternyata ada efeknya. Kayak menurut lu kenapa kok orang masih mendapatkan itu dan betul-betul ada efeknya loh untuk yang ditinggi. Perfect, memang begitu. Sesudah pacar sedekah pun masih tetap harus begitu. Perfect. Jadi kalian tidak jawab itu. Jadi exactly right. Jadi gini. Ini semuanya bertahap kan. Ya, kita nanti bertahap. Misalnya, saya juga nggak tahu. Saya ada kemungkinan besar, misalnya suhu pun juga mungkin sudah cuma pura-pura jadi suhu di sini. Gitu. Tapi misalnya ini fully realized Buddha, mungkin caranya juga seperti itu. Mungkin caranya juga seperti itu. Suruh nyefo, suruh apa, untuk nolong orang. Karena mungkin yang itu yang paling cocok untuk orang ini. Kita, anak-anak, itu selalu menuntut kadang-kadang sebenarnya seperti apa. Hati-hati saya ini, seharusnya seperti apa sih? Apa, kita ini kepingin tahu seperti ini. Dalam hal-hal begitu itu, intinya bukan itu. Bukan kadang-kadang kayak, bagaimana caranya kok, efektifnya bagaimana kok kamu harus doa ini? Gunanya apa? Ini pertanyaannya keliru seperti itu. Bukan yang dipertanyakan itself benar atau apa begitu. Seperti main dengan anak-anak kan. Menurut dia benar seperti itu. Jadi kamu meskipun kamu tahu ini nggak benar, itu bukan puff, the magic dragon, itu bantal. Tapi kalau kamu ngomong yes it's puff dan menolong dia, maka pada saat itu jadi puff, magic dragon. Dan saat itu ini menolong dia. Jadi di sini lalu menjadi sesuatu yang upaya yang luar biasa. Jadi misalnya ada betul misalnya waktu itu Buddha datang pun mungkin persis seperti itu. Dan motivasinya juga very clear, terus misalnya kita cengbeng gitu, mengunjungi makam orang, tahayul gini-gini, missing the point. Ceritanya memang kelihatannya tidak atau nyadran, ya, kita lihat yang di desa Krecek nyadran atau cengbeng gitu. Kalau yang dipersoalkan, ini tahayul, mana mungkin? Sudah ada. Ceritanya mungkin seperti itu. Mungkin terbuka sebentar, semua turun, makan apa kita sebenarnya. Tapi tujuannya, efeknya, kesempatan untuk membuat suatu daya kebajikan, mengingat satu itu, mengingat leluhur, mengingat yang menurunkan kita, itu kemudian memberi hormat dan memberi sesuatu karena mereka sudah tidak di sini atau apa. Jadi sebetulnya 100%, tidak cuma 99,9, 100% benefitnya ke siapa? Ke kita. Meskipun kita di sana pikirnya repot-repot pagi cari ini, masaknya harus ini, seakan-akan untuk mereka kan semakin ribet. Sebetulnya semakin banyak karena kamu ya, itu wirya. Cuma kalau bisa
jangan merugikan yang lain, ya. Jadi jangan pakai bunuh binatang atau bunuh apa gitu. Itu saja sih. Jangan sampai kita ini hal-hal semacam itu yang perlu diakses di situnya saja. Artinya jangan sampai kamu melakukan really negative karma untuk, tapi it works. Nah, makanya di sini meskipun diterangkan nanti bahwa sebetulnya kalau kamu ngomong itu it's a wrong view. Terus masanya ditanya begini, Buddha kata-kata dikatakan, sebutnya apakah kata-kata pernah mengajar kamu, mengajar dharma, pernah mengajar untuk bisa mencapai kebebasan? Subudi lalu mengatakan tidak. Nah ini kalau misalnya kita dapat cek ajaran Konghucu gitu misalnya, ya ajaran Konghucu kita punya ada nih ajarannya, kamu nanti harus berbuat begini dengan orang tuamu, begini dengan temanmu, begini ada 5 hal yang harus kamu perhatikan. Jin artinya ini, sin itu satu persatu kamu ini semua itu jelas karena ada ajaran itu. Jadi Buddha itu somebody with no view, nggak ada yang specifically yang diajarkan, malah yang diajarkan to have no view. Dan ini nggak cuma dibaca cerita, malah dari permulaan pada waktu di Dhammacakkappavattana sudah diterangkan jalan tengah, no view, jangan ambil view gini. Ini agak berlawanan, tapi di sini ini sesuatu yang harus kita renungkan sebetulnya. Semakin kita renungkan, kontemplasikan, semakin kita pikir, semakin masuk akal. Sebetulnya yang paling luar biasa itu punya kepercayaan diri. Selama ada diri ini, meskipun yang dirinya ini juga nggak ada sebetulnya. Yang namanya PD, kalau nggak ada orangnya, yang PD siapa ya? Coba saya tak tanya. Yang punya percaya diri kalau nggak ada orang, lalu di mana PD-nya? Di sini keterangan mengenai merit, that's what it was. Jadi dalam ajaran Sedeka ini yang namanya suffering atau dukkha itu lack of merit. Merit di sini atau punya tadi adalah kebisaanmu untuk to do anything with the real self. Artinya bukan with this, bukan diri ini, kebisaanmu with the real self, artinya whatever itu, untuk to make something happen, membuat sesuatu itu bisa terjadi. Itulah disebut merit. Kalau sekarang kita masih mikir ada daya kebijakan yang agak terpisah, tapi sebetulnya untuk segala sesuatu itu bisa terjadi. Itu yang membuatnya terjadi adalah punya tadi. Misalnya sampai makanan sampai rasanya, itu pun juga tergantung dari merit. Artinya karena nggak ada dirinya kan, sebetulnya kan nggak ada salahnya. Kalau nggak ada salahnya kok bisa muncul rasanya enak. Ini tentunya ada sesuatu, nah itu yang mendorong untuk make that happen. Ini memang ada barangnya di sini, tapi karena ada lidah, ada sense indranya, ada meskipun itu bukan saya, dengan makan ini tambah ini, ketupat lebaran enak gitu. Yang membuat itu terjadi, itu yang sebetulnya makanya diterangkan yang membuat itu adalah merit. Makanya di sini nanti juga dibicarakan tentang merit itu. Meskipun makanya tadi kita bicarakan ada 2 macam merit. Yang satu adalah merit di mana mempunyai residu, yaitu karena semuanya dalam bentuk
yang compounded phenomena. Jadi dengan sendirinya compounded phenomena itu nanti akan habis, akan tidak ada lagi. Tapi kalau merit yang tanpa residu ini nanti akan infinite. Makanya yang dituju, yang dianjurkan di sini terus-menerus diarahkan ke sana. Apapun yang kamu kerjakan, jangan lihat self-existent thing. Semuanya ini empty. Semuanya ini kosong. Kebenaran pertama berdasarkan satu, emptiness of subjectivity of the subject, atau biasanya dikatakan empty of two things, emptiness of the phenomena and emptiness of self. Ini di sini babak pertama, kebenaran pertama Buddha sudah terangkan itu. Ini dasarnya. Sesudah itu lalu paramita, kemudian saya. Lalu yang namanya empty atau kosong, suum itu berarti tidak ada tanda-tandanya, tidak ada yang bisa diukur, tidak ada yang bisa diukur. Nah, kalau dipikir, alangkah indahnya ya kalau kita bisa berbuat segala sesuatu tanpa ukuran, tanpa target, tanpa batas. Yang oleh karenanya dengan sendirinya batas antara orang satu dan yang lain akan hilang, akan nggak ada. In that sense, makanya inilah yang nanti dinamakan di absolute bodhicitta, karena pada saat itu juga karena nggak ada orang yang diselamatkan, nggak ada satupun being yang bisa diselamatkan. Berarti itu it's absolute bodhicitta, karena you talking about emptiness. Nah, kalau yang pertamanya, pikirkanlah semua makhluk yang dari telur yang dari itu hanya relatif bodhicitta atau konvensional bodhicitta. Jadi kamu ingin mendapatkan compassion on one way, yang di sini dengan betul-betul dengan wisdom. Jadi nanti akhirnya bisa terus. Saya cuma kepingin menerangkan tadi bahwa jangan sampai hanya karena kita belajar ini, lalu katakan ini useless. Why? Mengapa kok? Saya ulangi, saya cuma ingin bagi pada kalian supaya jangan memikir hanya karena kamu sudah memikirkan, sudah membaca Cettika dan mempelajarinya kunci satu, paling tidak besok kan paling tidak belajar satu suka. Mengapa lalu kok memikirkan? Kalau begitu kita tidak usah membuat offering, kita tidak usah membuat Buddha. Mengapa kok saya bilang jangan berpikir begitu? Ya, yang jelas dari banyak jawaban ini betul-betul kita konsep yang namanya Buddha ini kita sendiri pun nggak jelas ternyata. Right? Kita tahu intuitively what is it like. Malah bukan bisa jadi apa saja and all that. Kita ini yang jelas that understanding Buddha itu apa, kamu mau jadi Buddha mau apa, itu pun nggak jelas dalam pikiran kita. And that's okay. Karena ini pun hanya representasinya. Makanya tadi saya bilang apakah oke dengan gambar kambing gitu. Why not? Kalau memangnya kamu think that Buddha, after all itu hanya representasi. Ya, terus ini yang ini masih ada lagi apa enggak yang mau punya? No. Then let me try to answer. Saya coba answer menurut Vajrasattva. Kira-kira answernya bagaimana? Ini bukan berarti punya saya yang paling benar. Jawaban saya cuma kalau saya pikir ya, kalau kita ngomong tadi makanya Buddha ngomongkan kalau kamu pikirlah semua makhluk baik yang dari
lahir dari rahim dan sebagainya, pokoknya semua yang tidak, yang pokoknya apapun yang bisa dijumlah berarti ada, apapun yang bisa didefinisikan berarti definisi apapun lengkap. Kira-kira tujuannya apa? Tujuannya saya kira kok bukan ingin memberi semangat, jadi kalau kamu hanya berguna untuk 25 makhluk itu terlalu sedikit. Saya kira kok bukan itu. Kok bukan untuk supaya kamu mikirnya yang luas. Dan di sini ini bedanya dengan tadi. Bukan cuma semoga semua makhluk bahagia tanpa tahu. Ucapan itu malah dikontradiksi di sini, itu malah lebih akan sangat lain dengan yang dituju di sini. Yang dituju di sini pikirkanlah semua. Kemudian kamu bilang saya akan menghantarkan semua makhluk ini ke alam pembebasan. Jadi kamu yang tanggung jawab nih. Berarti kamu tanggung jawab kebahagiaan tetanggamu. Kamu tanggung jawab kebahagiaan supir bis, kamu akan tanggung jawab pada tukang parkir, kamu akan tanggung jawab kebahagiaan semuanya. Tapi begitu kamu sudah punya ini, kemudian kamu baru tahu bahwa sebetulnya tidak akan ada satu orang pun yang kamu bisa bebaskan karena yang kamu bilang supir bis yang itu do not exist independently. Yang ada di sini apa? Yang itu ada hanya bahannya. Ini hanya bahannya untuk diundang supir bis yang punya nama atau gitu. Jadi ini makanya dari situ sudah kelihatan sekali. Yang satu semoga semua makhluk bahagia. Yang ini malah kita harus membiasakan kebahagiaan semua makhluk adalah tanggung jawab saya. Terus ini sebelum Fajar Jedika, sesudah Fajar Jedika tambahin dan tidak ada satu makhluk pun yang kamu bisa katakan ini seperti anti climax. Ini sudah menggebu-gebu mau menyelamatkan seluruh alam semua, lalu seperti ditarik di bawahmu. Kemudian tidak ada seorang pun yang bisa kamu what? Kamu protes dan sebagainya. Tapi this is really dari situ, makanya saya menurut saya kalau makanya saya tanya, mengapa jangan bilang kalau begitu ya tidak usah memang kalau udah tidak ada, tidak perlu, pokoknya tidak ada, tidak mau punya itu, tidak mau punya tanah, itu pun artinya luar biasa seperti yang demokrasi, karena yang dinamakan itu standar tidak punya tanda, maka beliau bisa tampil dengan 32 tanda, bisa tampil dengan 80 tanda, bisa tampil dengan 4 tangan, bisa tampil dengan justru karena memang Buddha itu tidak mempunyai sign. Jadi dengan adanya 32 tanda, dengan adanya tanda-tanda semacam ini, kepala ini, itu menandakan bahwa Buddha it's not necessarily like that. Tidak seperti itu. Tidak harus seperti itu. Jadi kalau proporsinya salah sedikit, salah ini, nggak apa-apa, nggak ada yang namanya proporsi Buddha. Karena it can be anything yang seperti kamu katakan. Karena memang tidak berbentuk jadi justru ada tandanya. Itu menandakan kalau tidak mempunyai tanda. Dan ini bukan hanya omongan. Makanya tadi saya ngomong, begitu juga dengan offering di sini. Kalau kita mengatakan kalau itu kita tidak usah offering saja. Dengan kamu mengatakan itu, apa yang sebetulnya kamu baru katakan? Ada offering beneran, tapi jangan offering ke situ. Nah, ini sebetulnya yang dibidik oleh Fajar Jedika. Dan by you thinking, makanya ini lain sekali kan. Makanya waktu bebas semua makhluk untuk mencapai kebebasan. Ini pertanyaannya kan, kalau begitu kamu jangan bilang, saya apakah karena saya kurang jumlahnya? Begitu kamu bilang saya kurang jumlahnya, kamu bilang makhluk itu ada benar.
kan ngomong itu. Atau waktu pemberian, kalau begitu untuk itu kamu tidak usah memberi. Kenapa memberi kalau itu nantinya juga empty, tidak. Tapi begitu kamu bilang kamu tidak usah memberi, berarti ada yang bisa diberi, tapi kamu nggak mau memberi. You get it? Ya, saya kira ini cara pemikirannya saja. Jadi ini the theme, ini caranya the logic untuk menerangkan theme. Makanya hampir seperti 2 kali semua. Jadi dengan mengatakan, kalau kita mengatakan tidak usah memberi offering, berarti kita percaya ada offering dulu, ada puja, tapi nggak usah. Nah ini pelitnya nggak usah, tapi ada offering. Ada yang dikatakan di Baca Cedika, berikanlah offering sebanyak mungkin asal kamu tahu tidak ada bentuk offering itu self-existent. Beda sekali kan? Right? You get it, Andrew? No? Ya? Oke. Justru karena kalau kita makan, jadi kita nanti mikirnya ini kalau dengan the logic atau the teaching dari Baca Cedika ini selalu semuanya keberadaan itu empty of inherent existence. Self-existing itu sama sekali nggak ada. Kalau kamu lihat seperti kemarin kita ngomong pen, tidak ada kepenangan. Ini di bawah, ini sebetulnya menjelaskan misalnya Harjuda. Form is emptiness, emptiness is form. Artinya ini, form is emptiness artinya semua makhluk tidak ada makhluk. Emptiness is form, makanya kamu pikir bawalah mereka ke attitude-nya, bawalah mereka ke pembebasan sempurna. Meskipun all empty. Formnya apa? Formnya Pak Ahmad, Bumina, segala macam. Semuanya orang